Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng Cikgu Irma. Dan kali ini jalan-jalan dulu yuk ke lantai 2 di SMK Perbankan Riau. Nah, pertemuan ini untuk siklus ketiga Cikgu bakal belajar di kelas 11 PKM 2, kelas Perbankan dan Keuangan Mikro untuk materi pelajaran akuntansi perbankan. Nah, kali ini Cikgu mau gunain model pembelajaran Discovery Learning. Nah, Discovery Learning ini adalah salah satu model pembelajaran untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses yang intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Oke, gimana keseruan Cikgu kali ini? Yuk, langsung aja check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, who absent today? No. Ada yang absen hari ini? Yes. Siapa ketua kelas? Iya. Kalau saya tadi Kenapa? sakit. Izin kenapa? Orang tuanya sakit. Oke. Lalu ada lagi kelompok Cindy Septiana kenapa? Cindy kelompok berapa? Kelompok 2. Cindy nggak hadir kenapa? Di rumah sakit. Oke, siapa lagi? Ibu Randy Darmawan kenapa? Sakit juga. Kelompok 3 dan Neanya kenapa sakit juga? Oke, karena banyak yang sakit dari tiap kelompok ada beberapa yang sakit ya. Kita doakan temannya agar lekas sembuh dan orang tuanya juga yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya Rabbal Alamin. Baik, setelah Ibu absen, Ibu mau cek kebersihan lingkungan sekitarnya dulu. Cek kelompok 1, kelompok 2. Ada tidak sampah? Boleh dibuang dulu, Lan. Oke, Zidan kenapa pakai jaket? Ke Twitter? Ini enak badan. Sembuh Zidan. Kalau nggak pakai jaket nggak bisa? Dingin? Nggak kuat, oke. Dibukain saja. Yakin mau di kelas? Nanti kalau Zidan nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Oke, absen udah, cek kebersihan udah. Sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Kemarin kita pakai butuh tenaga mungkin ya. Kali ini kita latih kefokusan saja. Tetap duduk di tempat, tidak kemana-mana. Kita cek dulu ketelitiannya sampai di mana. Wira dari mana? Baik. Kita lanjutkan ice breaking-nya. Pakai pantun ya. Siang-siang makan pepaya. Selamat siangan Anda semuanya. Siang. Oke. Lanjut slide berikutnya. Ada apa di sana? Anak beruang. Ayo tebak nama hewan. Cek. Oke. Games ini akan mengasah kemampuan memori, ketelitian, kecepatan, sportivitas, dan wawasan. Berarti kita main games ini untuk per kelompok. Atau karena di sini ada kecepatan Ibu ganti ya, kita adu per kelompok mana yang lebih cepat. Oke.
sebelum seluruh petunjuk muncul. Oke, itu aja ya. Next. Nah, ayo tebak nama hewan ini. Cluenya ada 5. Coba. Silahkan. Angkat tangan. Iya, angkat tangan dulu. Kanguru. Siapa dulu? Andra ya, duluan tadi ya. Recek. Iya, benar ya. Kanguru adalah mamalia yang ditantung, termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin. Jadi beda ya sumbernya. Lanjut. Ada lagi nih. Angkat tangan sebelum jawab. Ayo tebak nama hewan ini. Ayo ya. Ikan paus. Oke. Cluenya salah satu mamalia tergolong ordo Carnivora. Memiliki kecepatan 40 km per jam dan memiliki nama latin Ursidae. Ayo apa? Gak ada lagi yang mau nebak? Tebak aja. Harimau kan mamalia. Ayo. Bulan apa? Cita. Cita. Ada lagi yang mau menjawab? Gak ada? Gak ada? Cukup? Kelinci. Kita lihat jawabannya. Ya, lihat. Oke. Singa kelompok 2. Oke, kita proses. Benar ada binatang dalam kelas mamalia yang tergolong ordo Carnivora. Next, masih mau lanjut? Lanjut. Ayo tebak. Ayo tebak nama pahlawan sekarang ya. Belum lagi, kan belum ada itunya. Ada ciri-cirinya. Aduh, next ya. Oke, tokoh pahlawan. Cluenya di sana ada 4. Iya, apa? Ki Hajar Dewantara. Ada lagi yang menjawab? Kartini. Bener. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Kita lihat jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, ini udah punya 1 poin. Kelompok 2 1 poin. Next, saya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kita menjawab ya. Baik, cukup. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut pertemuan sebelumnya. Kita sudah mempelajari video yang sudah diamati pada lembar kerjanya yang ada di live worksheet. Ibu buka dulu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan pencatatan ke dalam buku besar. Tapi sebelum masuk ke pencatatan buku besar itu, setiap kelompok sudah mengerjakan tugas yang ada di lembar kerjanya dan sudah dibagi juga per kelompok. Untuk kelompok yang mencari informasi ada kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 memberikan informasi atau saling sharing ya untuk tugas yang ada di LKPD. Sekarang kita lihat
masuk ke sini dulu, Ibu mau ingat lagi di mana sampai di mana? Kalian ingat pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat mengenai pengelompokan pos-pos yang ada di neraca, terus di laporan laba rugi? Ada yang masih ingat? Atau yang masih ingat dengan konsep debit kredit menggunakan media jari tangan kita yang kemarin? Oke, Andra dulu yang angkat tangan, nanti baru Angel ya. Yang konsep debit kredit. Iya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Tanjung dari nomor absen 9. Ingin memberitahukan konsep debit kredit. Konsep debit kredit itu dengan menggunakan 5 jari. Yang 3 jari telunjuk tengah sama jari manis itu digenggam. Terus yang kelingking sama jempol itu diri. Nah, yang jempol ini itu adalah aset. Yang jempol ini adalah aset. Yang ini liabilitas, pendapatan, ekuitas dan beban. Oke. Nah, yang berdiri ini namanya debit. Jadi kalau bertambah jadi debit, kalau berkurang dia di kredit. Nah, jadi kalau bertambah aset dan beban itu letaknya di debit, dan kalau yang 3 ini yang bertambah berarti letaknya di kredit. Begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Masih ingat berarti Andra konsep debit kredit pakai jari tangan. Angel? Sama. Ada yang lain lagi? Gak ada, cukup ya. Kita lanjut. Nah, di sini konsep debit kredit tadi udah disampaikan sama temennya. Sekarang Ibu tanya dulu. Ada golongan 5 golongan tadi kan? Pakai media jari tangan. Dari kelima golongan ini, aset Ibu mau tes dulu. Ada yang bisa mencontohkan apa saja yang termasuk ke dalam akun aset? Apa saja yang termasuk akun liabilitas, pendapatan, ekuitas, atau beban? Terserah yang mana yang masih ingat. Zidan, berdiri. Rumah, mobil, kendaraan. Oke, tapi kalau betul, ya bagus. Tapi kalau digolongkan ke dalam nama akun, rumah, mobil itu, ayo, rumah, mobil itu digolongkan nama akunnya apa tuh? Iya, angkat tangan. Nama akunnya ya, yang Ibu tanyakan. Yang pertama itu ada kas, yang kedua ada giroh pada bank lain, yang ketiga ada kredit yang diberikan. Itu untuk pos mana? Pos aktiva ya. Oke, betul jawabannya. Jadi kalau ditanya yang menjadi akun-akun yang ada pada aset apa saja, itu jawabannya tadi ya. Baik, ada lagi yang mau mencoba, yang masih ingat dari tugas yang dikerjakan di LKPD, liabilitas ini yang mana? Liabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira liabilitas itu apa? Iya, Angel, silakan. Nama saya Angel Fidayu, saya dari Duta Akhiran. Liabilitas itu sama dengan kewajiban. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita membayar sewa. Lihat teman-temannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh kita kredit rumah dan yang harus wajib kita bayar setiap bulannya. Contoh liabilitas ini yang pertama itu giro, kewajiban segala lainnya, tabungan, sertifikat deposito. Dia sudah pernah. Oke, itu termasuk ke dalam liabilitas. Sudah dicontohkan juga oleh Angel tadi ya. Rumah yang sedang dalam proses kredit. Baik, pendapatan apa saja? Kalau pendapatan ini berada dalam transaksi perbankan, sekarang kita hubungkan. Jika dalam transaksi perbankan, apa saja yang menjadi pendapatan?
bagi pihak bank? Ya, Resti, silahkan. Pendapatan itu terbagi dua. Yang pertama pendapatan operasional dan yang kedua itu pendapatan non operasional. Nah, jadi pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank atau kegiatan utama yang dilakukan oleh bank, seperti pembukaan tabungan kepada nasabah. Nanti bank akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Jadi itulah pendapatan operasionalnya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Resti. Ibu koreksi sedikit ya. Sudah betul tadi pembukaan tabungan oleh pihak bank ya. Pembukaan tabungan itu bukan bunganya. Ayo, apanya yang menjadi pendapatan? Ayo. Bukan bunganya yang menjadi pendapatan bagi pihak bank, tapi yuk, kata kuncinya tadi pembukaan rekening tabungan. Iya. Oke, betul ya. Biaya administrasi dari jasa pembukaan rekening tabungan tadi. Kalau bunga itu apa? Bunga itu apa? Iya, kredit ya. Dalam kegiatan operasional perbankan ada aktivitas kredit. Bunganya bunga kredit tadi ya, itu yang menjadi pendapatan. Baik, kita lanjutkan. Sudah cukup paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang sudah bergabung bersama kelompoknya. Kita akan masuk dulu ke gambar yang berikut ini sebelum kita bahas KPD-nya ya. Ada dua gambar di sana. Dan ada dua kategori, yaitu ada fisik, catatan. Maksudnya apa ya di sini? Ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa di sana ada keterangan tidak sama. Oke, Andra, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tanjung dari absen nomor 9. Jadi perbedaan itu fisik itu benar-benar nyata dan benar ada, benar ada. Dan kalau catatan itu memang cuma dicatat aja, cuma apa ya? Cuma dicatat aja gitu, nggak fisiknya gitu. Oke. Secara uang gitu. Ibu simpan dulu ya. Ini saya bagus. Itu dari Andra. Fisik itu benar-benar nyata, berarti kelihatan uangnya, ada uangnya. Kalau catatan, ya itu cuma catatan. Ya. Oke, terima kasih Andra. Ada jawaban yang lain. Di sini ada fisik, ada catatan, tidak sama. Pakai clue-nya di sini ya. Clue-nya ada tidak sama. Kira-kira mengapa ada catatan di sana tidak sama antara fisik dan catatan? Karena dia berada di tengah-tengah. Berarti kata penghubungnya adalah antara. Tidak samanya antara fisik dan catatan. Mengapa terdapat perbedaan antara saldo fisik dengan catatan? Oke, ada yang bisa menjawab? Artinya saldo fisik tadi ini yang mana? Iya. Mengapa ada perbedaan antara uang dengan pencatatan? Oke, penyebabnya adalah seperti yang di layar. Coba dibaca. Coba lihat penyebab pertamanya. Penyebabnya yaitu karena tidak melakukan pencatatan secara berkala. Oke, stop sampai di sana. Ada yang mengerti maksudnya? Iya, Wulan, silahkan. Perkenalkan, saya Wulan dari nomor absen 18. Nah, tadi kan ada perbandingan dua nilai kan, fisik dan juga catatan. Nah, di sini dikatakan yang pertama itu penyebabnya karena tidak melakukan pencatatan secara berkala. Tadi kan kata kuncinya tidak sama kan? Berarti antara fisik uang yang dimiliki dengan catatan
Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Applause dulu. Paham maksud ulang tadi? Nah, gitu ya Indra? Iya, itu dia ya maksudnya. Jadi Ibu tambahkan lagi, petugas di sini maksudnya adalah accounting tadi ya. Accounting contohnya dalam kegiatan perbankan. Accounting dalam postingnya atau kegiatan menutup hari yang biasa waktu magang kan siapa yang ngitung uang? Berlin sama Andra kan ngitung uang kan? Itu kegiatannya sebelum sampai ke sini kegiatannya ngapain itu? Kenapa disuruh ngitung uang? Karena itu ada kerjasama dari pihak PBR-nya sama pihak tol. Jadi uang yang ada di gentol itu harus dihitung di setor. Jadi istilahnya itu kami yang mengelola duit tol, kami yang nyimpan. Selalu sesuai ya. Nominalnya selalu. Pernah nggak sesuai, tapi biasanya itu nanti di yang orang tolnya, menjaga tolnya itu salah hitung selembar itu nggak sesuai. Nah, itu kan contoh nyatanya. Jadi kata ulang tadi benar. Jadi ibaratnya closing lah teller kan. Teller udah menangani transaksi setoran penarikan setiap hari. Jadi kesalahan ternyata teller dalam menginput transaksi nasabah. Yang nasabah aturannya narik 5 juta, ke inputnya 5.500.000 mungkin. Jadinya nggak sesuai pada pas saat penutupan. Fisiknya tadi artinya uang yang di dalam laci kas teller nggak sesuai sama catatannya atau pelaporan transaksi yang sudah di-print oleh teller. Nah, karena tidak dilakukannya penghitungan secara teliti. Lalu yang kedua, coba dibaca Juli penyebabnya. Yang kedua, kesalahan dalam mencatat. Iya, kesalahan dalam mencatat itu sama dengan transaksi yang Ibu jelaskan tadi ya, dan pencatatan yang tidak dilakukan secara berkala artinya tidak real time. Mungkin terjadi pada saat contohnya kalau di kehidupan kita sehari-hari kita mau, atau ini aja yang lebih dekat kemarin waktu kalian kegiatan membuat makanan, itu ada pencatatannya nggak? Setiap hari? Apakah setiap menjual, setiap ada yang beli? Nggak, setiap ada yang beli nggak dicatat, cuma ingat-ingat aja. Oh tadi si A. Catatnya real time nggak? Saat ada yang beli dicatat. Nah itu bagus ya seperti itu. Kalau misalkan kalian cuma jual terus dibeli terus siangnya baru dicatat gitu kan, karena kalian cuma ya udah jual yang penting habis gitu. Nah itu dia salah satu penyebab antara saldo fisik sama catatan beda. Pencatatannya tidak real time, tidak pada saat waktu yang sama. Baik, sekarang kita lihat ya. LKPD-nya boleh dicek lagi, silahkan dibuka. Kita akan presentasi. Tapi sebelum itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kita masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Tapi sebelum itu silahkan dulu. Di sini ada undian berhadiah rumah dan umroh. Amin. Amin ya. Boleh kelompok 4 dulu deh yang mau ambil. Silahkan. Setiap orangnya mengambil. Oke. Andra juga. Nanti bukanya bareng-bareng. Biar salah ya. Boleh. Ambil dulu ya lah. Silahkan dibuka. Setelah dibuka itu adalah tugas, bagian tugas untuk mempresentasikan di poin yang mana ya. Siap, bisa kita mulai. Kelompok 3. Ibu lihat sudah ada
tugas yang masuk. Tapi sebelum presentasi boleh dicek lagi ya, dilihat lagi LKPD-nya masing-masing. Kalau sudah diperiksa lagi, ada mau tambahan di bagian LKPD atau tidak. Kelompok 3 udah dicek LKPD-nya yang mau dipresentasikan, tidak ada tambahan. Sejauh ini tidak ada. Kelompok 4 cukup, bisa kita mulai. Baik, kelompok 3, kelompok 4 mana yang duluan? Mau presentasi? Sweet boleh. Sweet biar adil. Leadernya siapa? Oh, Ella ke toilet perwakilan aja. 5 ya? 3 aja aku banyak. Oke, kelompok Azra. Siapa dulu? Iya. Yang dapat nomor 1 siapa? Yang dapat nomor 1? Itu kan ada di keterangan. Iya, video. Iya, nomornya nomor berapa? Nomor 1 siapa? Cindy. Oke, berarti Cindy yang presentasi duluan. Ais, Rindu, Berlin, Randy. Cindy, Juli. Siap, Cindy? Oke, silakan Cindy diambil pakai laser monitor. Ya, Cindy dapat nomor berapa? Ya, video 1 ya. Buka video 1. Kami sama-sama Zidan. Sama-sama Zidan. Andra sama Zidan. Mekanisme debit kredit. Oh, berarti 1 aja. 1, 2. Bukan. Kita cek. Video 1. Gak usah, tetap aja. Berarti yang menjelaskan mekanisme debit kredit hanya kok. Udah Cindy? Di scroll ke bawah. Oke, bisa nggak ada besar lagi? Kelihatan sampai belakang? Oke, ini dia. Yuk. Iya, baca soal. Mengapa bank membutuhkan cukup besar dalam pencatatan akuntansi? Jawabannya, untuk memberikan informasi rinci tentang kondisi keuangan bank sesuai dengan kelompok akun yang ada di jurnal sebelumnya. Oke, itu dia jawaban nomor 1 dari kelompok 4. Bagaimana, ada tanggapan? Ibu
Ibu sampaikan lagi ya untuk kriteria penilaian. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengkomunikasikan hasil penyajian yang ada di LKPD. Terus aktif dalam diskusi kelompok. Terampil dalam menemukan konsep penyelesaian dalam LKPD dan terampil mengkomunikasikan hasil dalam LKPD-nya. Ada tanggapan? Untuk jawaban dari Cindy. Mengapa bank membutuhkan buku besar dalam pencatatan akuntansi? Untuk memberikan informasi rinci tentang kondisi keuangan bank sesuai dengan kelompok akun-akun yang ada di jurnal sebelumnya. Silakan ditanggapi. Udah lengkap belum jawaban di sana? Kelompok 3 bagaimana? Jawabannya sama? Boleh. Untuk bahan literasi silakan buka modulnya. Modul buku besarnya boleh dari internet juga boleh. Kalau kelompok 3 coba dibagikan. Iya, dibacakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya, saya dari urutan 8. Satu, mengapa bank membutuhkan buku besar dalam pencatatan akuntansi? Karena buku besar berfungsi untuk meringkas dan merinci semua data transaksi yang telah dicatat di jurnal umum serta untuk menggolongkan data keuangan yang sebelumnya sudah dibuat di bagian laporan posisi keuangan dan jurnal, ataupun untuk mengetahui jumlah aset dari sebuah akun terkait. Oke, itu lengkap jawabannya, bagus. Untuk menggolongkan ada bisa mengulangi? Untuk menggolongkan apa tadi? Kata kelompok 3. Terlalu cepat Angelnya. Coba ulangi lagi. Tanpa lihat handphone bisa? Intinya aja kan Bu. Mengapa bank membutuhkan buku besar dalam pencatatan akuntansi? Karena untuk mengelompokkan untuk menggolongkan data keuangan Sebelum apa? sebelum sudah dibuat di bagian laporan posisi keuangan. Sebelum membuat laporan posisi keuangan. Ya, betul sekali ya. Jadi tambahan dari kelompok 3 untuk menggolongkan akun-akun. Di sana juga ada menggolongkan akun. Tapi tambahannya lagi sebelum masuk ke pembuatan laporan posisi keuangan. Baik, lanjut. Yang kedua, siapa yang kedua? Oh, 3. Berarti nggak ada yang kedua di sini? Maksud ibu video, oke, yang kode 2. Kode 2, silakan. Masternya? Salah satu aja. Iya, salah satu. Yang kedua itu bagaimana bentuk pembagian buku besar. Yang pertama itu ada bentuk T, terus
Itu aja. Ada pertanyaan? Penjelasan. Anda kasih penjelasan. Boleh. Karena memang butuh penjelasan. Jawabannya itu sangat singkat sekali di sana. Tidak lengkap. Saya Muhammad Andra Tanjung, nomor urut 9 akan sedikit memberi penjelasan tentang bentuk dari rekening buku besar. Jadi bentuk rekening buku besar itu ada 4. Yang pertama bentuk T. Jadi bentuknya itu memang kayak bentuk T. Oke. Silakan tuangkan dalam papan tulis kita. Kalau dibayang-bayangkan tidak jelas. Oke, karena ini Andra jelasin bentuk T ya. Kelompok ada bentuk-bentuknya. Nah, kelompok yang bertanggung jawab ya. Andra jelaskan bentuk T. 3 lainnya dijelaskan oleh Jadi sambil digambar. Pakai penghapus aja Andra. Kalau menghapusnya. Jadi buku besar bentuk T ini seperti ini. Di sini juga. Seperti ini ya. Ayo gimana? Ya nggak apa-apa setaunya. Tadi coba Andra jelaskan dulu bentuk T itu yang seperti apa? Bentuk T itu kalau seperti ini memang benar-benar bentuk T. Isi di dalamnya? Oke, belum tahu. Terima kasih Andra. Ada yang bisa melengkapi? Boleh Ulan? Karena ini sebenarnya kewajiban dari kelompok 3 untuk menjelaskan. Neraca? Iya, bentuk besar. Seperti yang Anda bilang tadi, si Andra bilang tadi, bentuknya itu memang bentuknya kayak huruf T. Nah, di sini itu ada kolom debit. Nah, di sini ada kolom kredit. Di atas ini ada nama akun. Di samping sini ada nomor akunnya. Jadi di bentuk buku besar dari sini, jenis bentuk T ini cuma ada 2 kolom, yakni kolom debit dan juga kolom kredit. Kenapa ini dikatakan bentuknya T? Karena coba kita lihat ya, menyerupai bentuk T kan ya. Jadi itu dia. Kenapa dia dikatakan bentuk T? Karena bentuknya menyerupai itu. Oke, bagus. Ada tanggapan? Tidak ada. Ais? Perkenalkan, nama saya Esra Dini, saya dari nomor urut absen. Nah, jadi kan di situ ada buku besar bentuk T. Nah, di situ ada nama akun, nomor akun, ada debit, ada kredit. Nah, yang mau saya tanyakan itu ada nggak letak saldonya di mana? Atau memang nggak ada, udah gitu aja? Atau nggak ada saldonya? Biasanya di bagian ini dia ada transaksi, nanti kita golongkan dia debit atau kredit. Biasanya di akhirnya cuma ada total debit sama kreditnya. Oke. Ya, itu salah satu kelemahan dari bentuk T. Saldonya hanya terlihat di akhir. Tuh. Kita lihat contoh yang lain. Siapa lagi yang menjelaskan? Oke, Ella silakan. Untuk kontrol ini kita koreksi nggak? Tidak ada tanggapan nih dengan jawabannya. Iya, tulisannya.
bentuk kontrol. Nanti dikoreksi ya. Ini tampilan LKPD-nya siapa tadi nih? Ini Cindy ya. Bentuk kontrol nanti diperbaiki ya Cindy. Ada tanggal keterangan referensi debit, tanggal lagi. Nah, ini bentuk yang kedua. Lanjut. Ya, boleh dihapus. Ada pertanyaan untuk bentuk kontrol? Tidak ada. Andra mau bertanya? Enggak. Ini yang menjelaskan Ella. Tadi nomor 2 ini sama dengan Angel kan? Angel? Gantian. Nah, dalam menu saldo tunggal ini terdapat yang pertama yaitu tanggal, habis itu keterangan, Angel, coba turunkan lagi lengannya. debit, kredit, dan saldo. Ini bentuk saldo tunggal. Paham kata Ibu? Boleh. Kalau di bawahnya boleh nggak? Iya, kita pendekkan aja tabelnya. Kaki-kaki tabelnya dipendekkan. Tutup dulu dia tabelnya. Sampai mana biar tahu sampai mana yang mau dihapus. Nah, gitu. Tutup lagi. Yang punya Angel tadi tutup juga. Mendaki gunung ya. Oke, sebenarnya muat aja tadi ya kalau empat-empatnya tampil tadi. Ya. Buatkan lagi nanti bentuk T-nya. Oke, setelah ini Ibu mau tanya nanti, boleh dipikirkan dari sekarang ya. Sebagai pertanyaan bonus. Kira-kira dari keempat bentuk buku besar, tapi coba perhatikan dari keempat buku besar yang ada, contohnya di sana yang sudah ada di papan tulis nanti. Berikan kelebihan dan kekurangannya. Boleh? Boleh diperbandingkan dari 2 atau keempat-empatnya menurut pendapat masing-masing. Dibandingkan dari yang sudah dikerjakan, kan sudah mengerjakan jurnal umum kan? Nah, coba dibandingkan, kira-kira kalau masuk ke dalam bentuk buku besar yang ini seperti apa jadinya? Tutup dulu. Rumahnya nanti masuk orang.
nggak berkunci soalnya kan. Nah, tunggu skip dulu Jal. Kenapa mau ketawa Jal? Itu kayak mana ya bagian itu ya? Bagian topi jatuh itu gimana ya? Gak apa-apa sih sebenarnya Nova tuh mau ketawa tapi dia ketawa juga. Oke, lanjut. Kenapa? Oh iya. Dari mau ngapain? Udah selesai buatnya? Berarti bentuk squat intro sama bentuk lateral apa? Oh iya. Gimana bedanya? Iya sama. Coba kita lihat di sini pengertian ini kelompok 3. Bentuk saldo rangkap. Nih jenis buku besar yang paling mendetail kata Ella. Mulai dari penyusunan akun hingga transaksinya. Yo. Sambil kita nungguin Angel ya. Kalau kita buat tugas pakai live worksheet ini ada kelemahan sama kelebihannya. Banyak kelemahannya. Satu dulu. Apa dulu? Biru. Itu kalau kita ngetik tuh kayak besar-besarin, dikecilin. Jadi Karena terbatasnya aksesnya karena handphone ya. Tapi kalau laptop mungkin enggak. Belum pernah coba pakai laptop. Terus Esti? Nada? Pokoknya iklannya. Dan lagi? Kelebihannya nggak ada? Ya, di mana-mana. Udah diakses. Iya sih, kelemahannya itu tadi ya. Warna biru tuh
minta ya, seandainya font itu bisa diganti warnanya, Ibu pun berharap itu bisa diganti. Terus yang gak asiknya kalau Jain bilang iya ya. Jadi emang gak ada juga. Jadi kalau tutup handphone, tutup layar hilang ya? Oh. Handphonenya minta ganti tuh nggak? Tapi bagi ibu enak juga kalau ibu mau lihat latihan kalian, ibu tinggal tampilin kayak gini, ya kan? Kalau kalian nulisnya di buku-buku terus, nggak bisa kita lihat bersama-sama hasil kerjanya. Terus ini tersimpan sampai kapanpun. Jejak digitalnya lama gitu. Iya sih. Kayak Angel mau aja ngulang latihan. Oke. Jadi simpan sarannya tuh Ibu. Oke, kembali ke laptop. Oke, bentuk T-nya nggak rapi, rapikan dulu, tutup dulu. Apakah dia hanya sebatang kara di sana, tidak ada tutup, nggak punya plafon rumah dia ya? Kasih pondasinya. Iya. Lambung kali Jel. Nampak. Biasakan, nanti bawa aja penggaris ke depan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sudah terlanjur, tinggal dijelaskan aja. Iya. Ada anak. Enggak, Angel bisa menjelaskannya. Nggak bisa, angkat tangan. Lambaikan tangan ke kamera. Angel kelompok berapa nih? Kelompok 3 nggak bisa menjelaskan. Dari pertanyaan ini, untung sehat hari ini ya. Iya, soalnya dia kan pernah sakit. Ada yang sebelumnya. Kayak mana kelompok 3 tanpa bulan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kalau Wulan yang tampil tepuk tangan. Kalau yang lain tampil nggak tepuk tangan, Ibu nggak mau setiap yang tampil harus tepuk tangan, ya?
Kita apresiasi teman-teman kita. Karena itu sebuah prestasi, bisa maju ke depan. Baik. Jadi kelemahan dan kekurangannya terlihat tidak? Kira-kira kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 punya perusahaan dan kebetulan kalian menyarankan kepada pihak accountingnya untuk menawarkan pencatatan buku besar, kira-kira format mana yang mau kalian gunakan? Saldo? Rangkap. Mengapa? Alasannya? Angkat tangan. Andra duluan. Silahkan. Jadi alasannya itu karena di buku besar saldo rangkap itu saldonya itu bentuk saldo rangkap ini dia benar-benar rinci. Yang jelas saldonya itu disebut juga tuh. Misalnya debit atau kredit. Gitu. Dibandingkan pada saldo debit itu saldo tunggal. Kalau saldo tunggal itu nggak dikasih tahu tuh saldonya jelas debit atau kredit. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Lebih rinci, lebih kelihatan. Jadi dalam satu transaksi itu satu akun kita masukkan di sana langsung terlihat saldonya berapa. Ya. Sebenarnya ini tergantung pihak perusahaan mau menggunakannya yang mana, ya. Ringkasnya yang mana, lebih cepat, lebih tepatnya yang mana, tergantung pihak perusahaan. Oke? Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga jika menggunakan salah satu dari contoh bentuk buku besar. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Sekarang kita bahas untuk video ke-3. Untuk video 1 soal nomor 3. Ya, silahkan Randy. Kelas monitornya sama Ulan. Ini biar Ibu bantu. Oke? Agak miring ya. Agak miring topinya Ren. Lurusin dulu Ren. Kita mau video nanti. Nampak Ren di gambarnya. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana mengoperasi akun-akun dalam transaksi keuangan perbankan ke dalam buku besar, yaitu dengan mengoperasikan transaksi yang ada pada laporan sisi keuangan dan lalu mempostingkan ke buku besar dengan akun pada akun jurnal umum tapi lebih tinggi dan dengan mengoperasikan jenis-jenis akunnya. Oke, ada tanggapan untuk kelompok lain? Kita mulai tadi 13.30. Kalau iya 13.30. Ya. (14.20) kita cuma 90 menit. 13.30 tambah 90 menit berapa? 13.30 berapa menit Farhan? 7:14 menit. Harus singkat. Oke, mana siapa tadi terakhir kali? Oh ya Randy. Udah Ren? Ada pertanyaan? Nggak ada? Rindu nanya. Benar.
tadi Ibu bilang ada pertanyaan kata Ibu. Tuh, kalau bertanya berdiri angkat tangan. Tanya sama kelompok. Ulang lagi pertanyaannya. Karena yang ini sih Randy. Coba. Ada pertanyaan dari Rindu, tunggu dulu. Rindu dulu ya. Coba. Rindu lihatnya ke kelompok. Nama saya Rindu Fitri dari nomor urut absen 16. Di sini saya mau bertanya maksud dari prep pertama dikelompokkan di debit itu maksudnya apa? Ya, silakan. Apa? Oh, iya ya benar-benar. Buka dulu. Coba Randy cari, punya Randy di sana. Ini bukan KPD Randy, tapi sebelumnya diganti ini punya siapa tadi? Punya? Ya, dulu Randy. Kita bertanya sama kelompok Dinda. Maksudnya apa Dinda? Iya, pertanyaan Rindu tadi. Rindu ini Dinda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nusasela dari nomor absen 5 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pengertian dari prep itu yaitu penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Oke, paham? Tahu prepay berapa? Apa itu? Uang pribadi. Ya, jadi kalau pengambilan prepay Artinya prepay ini masuk golongan apa nih? Aset kah? Kewajiban kah? Ekuitas kah? Masuk pos mana? Pendapatan atau beban? pendapatan. Akun prepay ini. Tuh harta, beban atau biaya? Prepay bertanggung kelompok debit, berkurang kredit. Masuk kelompok mana? Oke, ini PR nanti ya. Pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan. Prepay masuk bagian mana? Pos mana? Jadi kalau ekuitas bertambah di debit. Ekuitas bertambah di debit. Di berarti kelompoknya Ella tidak pakai media ini, kan ada aset. Ulangi lagi, aset terus liabilitas. Pendapatan ekuitas kan tidur kan dalam genggaman katanya. Kalau dia bertambah ekuitas kredit. Nah, dikoreksi nanti ya, diperbaiki ya. Oke, lanjut. Ya, itu dibuka, cari nama. Nah, itu Randy Pratama langsung muncul. Buka langsung atasnya, klik gambarnya. Ya. Oke, nomor 3 sama ya jawabannya ya. Tapi ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada. Kita lanjut ke video 2. Video 2 siapa yang menjelaskan? Yang nomor 1. Oh iya, Andra tadi. Siapa yang belum berbicara? Udah semua. Andra lagi? Boleh, silakan. Andra boleh cari punya Andra di sana. Soalnya itu pertama, bagaimana mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi keuangan di perbankan ke dalam buku besar. Nah,
Indra aja nggak apa-apa. Oke, bagaimana mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi keuangan di perbankan ke dalam buku besar? Itu dengan 5 jari, yaitu harta, liabilitas. Jadi caranya itu yang pertama, jempol ini itu adalah harta, liabilitas, pendapatan, ekuitas, dan beban. Nah, jadi jadinya diginiin ya teman-teman, diginiin. Terus yang berdiri ini, yang berdiri itu harta dan beban. Nah, yang berdiri ini itu disebut kalau misalnya bertambah itu di debit, letaknya di debit. Nah, sedangkan yang tidur ini itu yaitu tadi liabilitas, pendapatan, dan ekuitas. Nah, itu tuh letaknya di kredit. Begitu juga sebaliknya, misalnya kalau berkurang, yang berdiri ini itu letaknya di kredit. Nah, sedangkan yang bawah ini letaknya di debit. Seperti itu. Oke, ada jawaban lain? Tidak ada. Bagaimana mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi keuangan? Scroll lagi ke bawahnya, Andra. Baik. Terima kasih, Andra. Tepuk tangan dulu. Kan masih ingat, gak perlu lihat buku, ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ini ada undian untuk penjelasan setiap transaksi dan buku besar. Silahkan diambil, Nova. Lanjut ya, kita membahas sesi jurnal umum yang sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Boleh. Silakan dibuka. Ada siapa yang mendapatkan transaksi tanggal 1? Di scroll. Ada siapa yang mendapatkan transaksi tanggal 1? Cindy. Oke, Cindy. Masih kebuka nggak ya punya Cindy? Iya. Ayo, Cin. Jurnal sama buku besarnya. Enggak, jurnalnya aja. Iya, jurnalnya aja. Buku besarnya siapa yang mendapatkan? Ya, Dinda. Oke. Silahkan. Cindy akan menyampaikan Desember tanggal 1. Iya. Transaksi yang terjadi pada SMK tahun ini yang baru selama bulan Desember 2020. Yang Desember tanggal 1 soalnya Herman menyetor uang tunai sebesar 15.250.000 rupiah untuk rekening tabungannya. Jurnalnya Desember tanggal 1 itu pas letaknya di kredit, pas letaknya di debit. Laser monitornya sama siapa? Kas letaknya di debit. Turun ke bawah dulu.
tuliskan dulu, ada tanggapan di sana? Tidak ada, cukup jelas, ada pertanyaan? Oke, ini punya Dinda. Ya, Din. Buku besarnya yaitu nama akun, kas, terus saldo awalnya ada 1.438.400.000 rupiah. Terus kas terdapat kredit 15.250.000 rupiah. Terletak pada saldo debit Nih. yaitu 1.433.650.000 rupiah. Terus ada biaya yang lainnya pada kredit itu 8 juta. Pada saldonya yaitu kredit 1.445.650.000 rupiah. Oke. Biaya lain-lain. Ini biaya lain-lain. Masuk ke dalam buku besar kas. Iya. Semuanya seperti ini. Kenapa ada biaya lain-lain di sini? Ini memang akunnya biaya lain-lain. Oke, silahkan dikoreksi ya. Coba tanggapan atau koreksi dari kelompok lain. Siapa yang bisa mengoreksi? Ya, Berlin. Saya Berlin dari nomor 22. Jadi kan kalau buku besar itu emang dibuatnya berdasarkan jenis transaksinya, kayak yang udah kita pelajari tadi. Jadi seharusnya di dalam satu tabel itu hanya ada satu akun, misalnya kas, gas, selebihnya juga kas. Jadi transaksi yang di biaya lain itu harusnya diganti dengan kas. Namanya. Iya. Jadi benar di sini biaya lain. Tidak seharusnya apa di sana? Kas juga. Jadi biaya lain-lain ini dapatnya dari mana? Ini punya Berlin. Kasnya ini transaksi tanggal berapa, Berlin? Kas yang kedua. Yang pertama itu transaksi pertama itu pada tanggal 1 Desember. Coba perhatikan dulu temannya. Yang kedua itu transaksi pada tanggal 7 Desember. Jadi di situ kenapa pada tanggal 1 Desember kasnya ada di debit? Karena kita buat sesuai dengan jurnal umum. Di situ keterangannya Herman menyetorkan uang tunai. Jadi kita otomatis kasnya itu bertambah. Jadi letak kasnya itu di debit. Terus yang tanggal 7, kenapa kasnya ada di kredit? Karena di sini transaksinya itu PT Bank Amalia membayar listrik. Jadi kan kalau dia membayar otomatis dia mengeluarkan uang dari kas, sehingga kasnya itu berkurang, sehingga letaknya itu di kredit. Coba Ulan bertanya. Angkat tangan kalau bertanya ya. Anda mau bertanya? Iya, coba. Kalau menurut Anda tidak? Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut Anda betul Bu, biaya lain-lain. Kalau menurut Anda biaya lain-lain. Apakah tanggal 7 Desember itu PT Bank Amalia membayar listrik dan telepon untuk bulan Desember? Nah itu kan ada pengeluaran biaya lain-lain kan, bayar listrik dan telepon gitu. Jadi biar dia tuh tahu gitu keterangannya itu apa sih gitu kan, kenapa kok bisa 8 juta itu keluar gitu kan. Tapi menurut Anda yang keluar itu biaya lain-lain gitu. Oke, coba Berlin. Tapi kan di sini kita ada di buku besar kan. Sementara buku besar itu kan mencatatkan berdasarkan jenis transaksinya. Coba kelompok tadi. Berarti otomatis kalau misalnya di yang pertama itu nama akun yang kas, berarti seterusnya itu harus kas, nggak bisa biaya lain-lain. Karena di jurnal umumnya itu emang kasnya itu emang di jurnal umumnya itu yaitu biaya lain pada kas. Jadi di situ udah jelas ada kas kan. Berarti di situ tuh menurut saya lah, di situ tuh emang diletak biaya lain lagi. Biar jelas gitu.
Nanti kalau yang biaya itu kita buatnya di buku besar yang bukan jenis akun kas. Kita buatnya itu di jenis akun dengan kayak beban. Ya di situ tidak termasuk. Karena kenapa di sini kita buat kas? Karena kan yang ambil biaya itu kan dari kas, otomatis kasnya berkurang kan? Makanya kita buat di situ kas. Dan kas itu terletak di kredit karena berkurang kasnya untuk membayar si biaya kita. Bagaimana? Ada kelompok lain mau menambahkan? Tidak ada? Oke, cukup ya. Bagus ya jawaban Darwin tadi. Jadi jawabannya benar. Sekarang tadi kita kembali ke konsep buku besar. Konsepnya adalah mengelompokkan akun-akun, merincikan akun-akun. Agar mengetahui, kata Andra sebelum itu, masih ingat saldo-saldo itu biar terlihat seimbang. Nah sekarang kita kan mau memasukkan transaksi yang sudah di jurnal umum ke dalam buku besar. Sekarang kita bicara buku besar ini, yang tampil sekarang adalah buku besar akun kas. Kalau judulnya buku besar akun kas, berarti isinya hanya kas. Selain kas, disingkirkan dulu. Ya, dalam jurnal umum transaksinya ternyata ada 2 tanggal yang berhubungan dengan kas, tanggal 1 Desember dan tanggal 7 Desember. Tanggal 1 ada nasabah setor uang. Tanggal 7 perusahaan bayar listrik. 1 kasnya di debit, 1 di kredit. Nah, inilah tampilannya seperti yang ada di layar. Gitu ya. Jadi yang maksud Andra tadi keterangannya betul, memang betul, biar kita tahu uang keluarnya di mana. Tapi penempatan atau pengelompokannya tidak tepat. Yang beban itu masuk di buku besar beban. Ya, kalau kita mau buat keterangan, boleh Bu, boleh. Biar kita tahu caranya bagaimana. Transaksi yang tanggal 1 Desember, Ibu lupa. Mana laser monitor Ibu? Nah, ini kan 1 Desember, ya. 1 Desember kas. Dalam kurung di sini nasabah setor. Lanjut lagi 7 Desember, ini kas kan? Di bawahnya kita buat bayar listrik. Itu caranya ya, biar kita tahu. Oke Andra, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Lanjut. Yakin tidak ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Siapa? Yang udah dapat nomor undian? Ayo. Zidan. Zidan. Gak ada LKPD Zidan? Zidan belum mengerjakan LKPD-nya. Oke, tidak masuk ya, nanti Ibu cek lagi. Lanjut. Transaksi tanggal berapa lagi Zidan? Tanggal 3 Desember. Nih. Jurnalnya Giro PT Arjuna, Giro PT Arjuna terletak di BBM, Arjuna Sasa terletak di kredit. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke buku besar. Nama akun Giro
Yes, tanggal dan tahunnya itu tahun 2020 bulan Desember. Akun nama keterangan Desember tanggal 3, giro PT Arjuna ada di debitnya Rp20.300.000, saldo debitnya Rp20.300.000. Setelah itu Desember tanggal 5, giro PT Maju Mapan ada di debit Rp40.000.000, saldo akhirnya Rp40.000.000. Desember tanggal 5, giro PT Makmur kredit Rp40.000.000. Setelah itu ada Desember tanggal 6, giro PT Arjuna di kredit Rp300 juta. Yang transaksi tanggal 3. Berapa kali transaksi giro? Giro PT Arjuna ada 1, 2, 3, ada 4. Oke, saldo akhirnya berapa? Berapa saldo akhirnya giro? Ada kelompok lain yang bisa menanggapi? Iya. Kelompok 4, kelompok 3 nggak selesai kerjaannya. Terus berapa nominalnya terakhirnya? Berapa? Hah? Dari total iya, yang terakhirnya berapa? Ratus? Ais berapa tadi? Belum, yang di buku. Di buku latihan. Di buku latihan. Jadi dapetnya dari mana tadi? Zidan. Berapa totalnya? 342 juta. Dapatnya dari mana? Giro-giro ditambahin. Ya, giro transaksi berapa saja tuh? Transaksi Desember, ada lagi? Oke, kita skip bagian giro ini ya. Lama kalau Ibu menjelaskan bagian giro ya. Lanjut. Kan ada lagi nggak transaksi? Iya, sebutkan. Iya. Tanggal 3 Desember
paham ya, tabungan itu di kredit kalau di saldo. Begitu juga di posisi ininya saat iya. Oke. Lanjut transaksi tanggal 6 5. Tanggal 5 siapa? Nih. Jadi transaksi pada tanggal 5 Desember PT Maju Makan membayar hutang kepada PT Makmur dengan cek dan langsung ditransfer melalui PT Bank Amalia sebesar Rp40.000. Jurnalnya di sini giro PT Maju Makan itu ada di debit sebesar Rp40.000. Kemudian ada giro PT Bank Amalia terletak pada kredit sebesar Rp40.000. Oke. Paham sampai di sana? Penjurnalannya. Ada pertanyaan? Buku besarnya. Siapa yang menjelaskan? Giro tadi Ais. Oke. Di sana dalam transaksi tanggal 5, siapa yang mendapatkan penambahan dalam saldo rekeningnya? Coba lihat lagi transaksi soalnya. PT Maju Mapan bayar hutang ke PT Makmur dan langsung ditransfer melalui PT Bank Amalia. Jurnalnya adalah benar atau belum? Yuk angkat tangan siapa yang bisa jurnalnya. Siapa? Duluan. Siapa? Oke. Yuk. Jadi transaksi pada tanggal 5 Desember itu kan dia bilang PT Maju Mapan membayar hutang kepada PT Makmur dan dengan cek dan langsung ditransfer melalui PT Bank Amalia. Jadi PT Maju Mapan ini membayar hutang ke PT Makmur, otomatis giro Maju Mapan itu berkurang karena ditransferkan melalui Bank Amalia ke PT Makmur. Jadi PT Makmur itu gironya bertambah karena kan tadi Maju Mapan bayar hutang nih, cuman perantaranya itu dari Bank Amalia. Jadi Bank Amalia itu transferkan dari Maju Mapan ke Makmur. Jadi seharusnya itu transaksinya itu giro PT Maju Mapannya di debit betul 40 juta. Terus yang bawahnya itu giro PT Makmur karena giro PT Makmur yang bertambah. Oke, betul ya. Jadi di sana PT Bank Amalia itu hanya sebagai peramai soal. Kan PT Bank Amalia kan kita yang sekarang buat penjurnalan kan Bank Amalia kan. Jadi bertambahnya itu ke rekeningnya giro PT Makmur. Dikoreksi ya. Siapa tadi nih yang jawab? Siapa tadi nih? Wira. Dibenarkan ya Wira. Debitnya sudah benar. Akunnya di kreditnya harusnya giro PT. Harusnya giro PT Makmur. Lanjut. Tanggal 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tanggal 6 ada terjadi transaksi yaitu PT Arjuna mengajukan permohonan kredit untuk pengembangan usahanya sebesar 300 juta dengan jangka waktu 3 tahun, bunga 12% per tahun dan disetujui.
Benar. Ada jawaban lain? Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Terakhir, Desember tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tanggal 7 Desember 2020, PT Bank Amalia membayar listrik dan telepon untuk bulan Desember sebesar 500 rupiah dan belum biaya lain-lain. Jadi jurnal umumnya beban lain semuanya di debit sebesar 8 juta rupiah dan kasnya di kredit sebesar 8 juta rupiah. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya. Untuk buku besarnya berarti siapa? Ella? Jadi buku besarnya itu kalau untuk biaya lain-lain terletak di kredit, terus saldonya juga terletak di kredit. Benar ya. Oke. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sudah terjawab semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak untuk keseluruhan transaksi yang ada di jurnal sampai dengan buku besar yang sudah dikerjakan. Coba dilihat-lihat lagi, ada pertanyaan atau tidak? Jurnal, buku besar, dari transaksi itu, adakah yang tidak paham? Tidak ada? Insya Allah ya. Baik. Dari kelompok 1 yang udah kelompok 1, kelompok 3 dan 4 yang sudah presentasi, dan tanggapan dari teman-teman yang lain yang sudah mengoreksi tanggapan temannya juga, jawaban temannya, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mulai dari bentuk buku besar, kan ada banyak tuh tadi bentuk buku besar, ada penjurnalan, ibu koreksi, terus buku besar. Terus ragu-ragu. Kalau Resti pasti dibosan dia nih. Perkenalkan ya. Buka dari nomor 7. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengetahui beberapa jenis bentuk buku besar itu. Bentuk buku besar itu ada 4. Yang pertama itu ada bentuk T, terus ada bentuk swatro, terus ada buku besar bentuk saldo tunggal, terus yang keempat ada buku besar bentuk saldo rata. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Bentuk buku besar itu dari Ella. Yang lain dari jurnal. Yang beda pasti beda tuh. Masa ya ada berapa orang di sini? 15 orang. Kesimpulannya sama semua. Mau jawab Andra? Ya. Dari Andra. Daripada Andra penasaran nanti mau mengungkapkan apa yang Andra mau sampaikan. Yang belum bicara hari ini, Ibu nggak pernah dengar Nada. Kasih kesimpulan. Coba dari Nada. Lihat teman-temannya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang tercatat di dalam jurnal umum dan untuk mengelompokkan data keuangan dan untuk mengetahui sejumlah rekening yang telah terjadi. Oke, bagus.
Siapa lagi rindu? Rindu lagi? Enggak. Tidak. Cindy takut ditunjuk. Bisa gitu. Kok kayak gitu kesimpulan itu menakutkan kali. Kali ngasih tes loh, padahal cuma suruh ngomong aja padahal. Angel, nggak mau Zidan? Nggak. Masih buat Zidan sedikit lagi Zidan. Oke, cukup itu saja ya. Tambahkan lagi. Dalam mempelajari buku besar di sini, kita harus paham yang namanya konsep debit kredit. Kalau kita sudah paham konsep debit kredit, kita gampang mengelompokkan akun-akun yang ada di aset, liabilitas, pendapatan, beban, ekuitas. Kita gampang memasukkannya kemana. Yang tergolong aset apa saja? Kas, terus apa lagi? Angkat tangannya. Apa lagi? Giro pada BI, kredit yang diberikan. Ada 3 yang disebutkan ulang, berarti 3 juga buku besarnya. Tergantung dari transaksinya lagi. Ketika kita memasukkannya ke dalam jurnal umum itu adalah rincian transaksi keuangan yang terjadi secara sederhana pengertiannya dalam satu periode akuntansi, yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Setelah terjadi di jurnal, baru kita kelompokkan ke dalam buku besar. Nah, dalam jurnal umum tadi ada 2 kali yang berhubungan dengan akun kas. Berarti apa? Kita masukkan ke dalam akun buku besar kas sesuai dengan yang terjadi di dalam jurnal umum. Selain itu, kita juga mempelajari 4 buku besar. Dan kita belajar ini sesuai kesepakatan kita maunya pakai yang mana. Untuk selanjutnya kita gunakan bentuk yang mana kalau dari setiap kelompok. Kelompok 1 mau sederhananya kelompok mau yang mana? Lebih gampang bentuk tunggal. Kalau kelompok 2 tunggal juga. Kelompok 4 tunggal. Kelompok 3 tunggal juga. Oke, berarti lebih paham karena nggak ragu ya. Oke, bisa ya. Next soal evaluasinya nanti kita akan sepakati untuk pakai format saldo tunggal. Baik, itu saja, tidak ada pertanyaan. Silahkan kesimpulan pembelajaran hari ini, adakah yang sulit atau yang mudah dipahami? Scan barcode yang ada di layar. Yang ini, survey method conclusion yang di ini. Bisa. Ini untuk survei. Sudah terbuka? Loading. Ya. Sudah semuanya? Baik, untuk selanjutnya setelah pembelajaran buku besar ini masih ada lagi transaksi yang harus diselesaikan pada LKPD, dilanjutkan dan dibuat juga kembali buku besarnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi mengenai penganalisian atau menganalisis penyusunan neraca saldo. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa kita
terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Ketua kelas, silahkan dipimpin. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Hati-hati di jalan pulang. Siap-siap.